Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Medali Cinta sesi 7. Kita akan membahas buku KIA mengenai halaman 15 dan 16. Sebelumnya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya Siti Fatimah, bidan dari Puskesmas Sudi. Saya di Puskesmas Sudi sebagai pengelola kesehatan ibu dan sebagai koordinator kesehatan ibu dan anak. Baiklah, kita lanjutkan membahas buku KIA, yaitu tentang cara menyusui bayi. Cara menyusui bayi ada tekniknya agar bayi mendapatkan ASI dengan cukup dan ibu juga tidak menderita lecet puting, ya Bu ya. Di sini cara menyusui yang benar itu adalah menyusui bayi sesering mungkin. Kalau bahasa bidannya itu disebut on demand ya. Jadi kapanpun bayi menginginkannya, ibu bisa memberikannya. Tidak perlu dijadwal, tetapi paling sedikit 8 kali sehari itu bayi harus mendapatkan ASI ya Bu ya. Bila bayi tidur lebih dari 3 jam itu harus dibangunkan ya. Jadi ibu-ibu jangan asik mengerjakan pekerjaan rumah kalau misalnya bayinya tertidur pulas ya. Harus dibangunkan kalau sudah lebih dari 3 jam. Nah, selanjutnya juga susui sampai payudara kosong. Kalau sudah terasa kosong, ibu bisa pindah menyusui ke payudara yang sebelahnya lagi. Nah, terus kalau bayi sudah kenyang dan bayinya sudah kenyang, tapi payudara ibu masih terasa kencang atau penuh karena ASI ibu terlalu banyak, ibu bisa mengosongkannya dengan diperah untuk disimpan ya. Nah, hal ini agar payudara tetap memproduksi ASI dengan cukup. Barangkali yang perlu ibu bisa mengingat cara kerja sumur bor ya Bu ya. Makin sering dipompa, airnya juga makin banyak keluar. Nah, ASI juga sama seperti itu. Kalau ibu lebih sering menyusui atau bayi sering menyusu pada ibu, maka ASI-nya yang diproduksi itu juga akan lebih banyak. ASI yang diproduksi oleh payudara ibu juga akan lebih banyak ya. Jadi seperti itu. Ibu ingat saja cara kerja sumur bor ya Bu ya. Nah, terus ada posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Jadi bagaimana caranya, posisi seperti apa agar bayi menyusu dengan benar? Di sini dijelaskan, pastikan posisi ibu dalam posisi yang nyaman. Kalau ibu duduk, kaki bisa diganjal dengan bangku ya Bu ya, agar ibu merasa nyaman. Atau kalau ibu sambil tiduran, mungkin punggung ibu bisa diganjal dengan bantal yang agak tinggi ya Bu ya. Nah, itu pastikan posisi ibu dalam keadaan nyaman ya. Terus kepala dan badan bayi berada dalam garis lurus. Contohnya seperti ini ya Bu ya. Jadi badan dan kepala berada pada garis lurus ya. Kepalanya tidak menempuh ke sana kemari ya Bu ya. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting. Harus diperhatikan jangan sampai hidung bayi itu tertutup oleh payudara ya Bu ya. Ibu harus memeluk badan bayi dekat dengan badannya, didekap dengan erat ya Bu ya. Terus jika bayi baru lahir, ibu harus menyangga seluruh badan bayi. Sebagian besar areola atau bagian yang hitam harus masuk ke dalam mulut bayi. Jadi jangan sampai putingnya saja yang masuk, tapi bagian yang hitam juga itu namanya areola mamai ya Bu ya. Itu juga harus masuk ke dalam mulut bayi. Dan pastikan mulut bayi terbuka lebar agar areola mamai itu masuk ke dalam mulut bayi ya Bu ya. Nih, bibir bawah melengkung keluar dan dagu menyentuh payudara ibu. Nah, itu cara-cara posisi perlekatan menyusui yang benar. Kalau bayi perlekatan menyusunya kurang benar, bisa mengakibatkan lecet puting sampai berdarah, itu bisa ya Bu ya terjadi. Jadi pastikan posisi bayi itu perlekatannya pada saat menyusu benar ya Bu ya. Di sini juga ada gambar yang memperlihatkan cara menyusui bayi kembar ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang melahirkan bayi kembar, bisa dengan berbagai posisi agar kedua bayi mendapatkan ASI yang cukup ya Bu
Halaman selanjutnya tentang ASI pra. Jadi ibu bekerja pun bisa memberikan ASI eksklusif sebenarnya walaupun ibu bekerja ya, dengan cara menyimpannya dan ditampung di gelas. Jangan menggunakan yang berbahan plastik. Jadi sebenarnya dot itu kurang bagus ya Bu ya. Sebaiknya gunakan yang gelas dengan bahan kaca atau keramik atau mangkok kaca ya Bu ya. Jadi ditampungnya yang dari gelas berbahan kaca atau keramik ya. Diusahakan jangan yang dari plastik. Nah, kalau sudah diperah bisa disimpan oleh ibu. Di sini ada ketentuan kekuatan ASI pra. Misalnya dalam ruangan ASI pra segar itu kuat selama 4 jam ya. Kalau suhunya berkisar 27 sampai 32 derajat ya. Nah, kalau di dalam kulkas bisa sampai 2 sampai 3 hari ya Bu ya. Di sini ibu bisa baca sendiri mungkin ya untuk kekuatan ASI pra yang disimpan di lemari kulkas, di cooler bag. Cooler bag itu tas yang bisa yang bisa menyimpan agak lama ya Bu ya, seperti untuk es krim cooler bag itu ya. Nah, kalau di kulkas juga ada beda-beda ya Bu kekuatannya. Ada yang di freezer lemari es 2 pintu, ada freezer lemari es 1 pintu. Ini kekuatannya berbeda-beda. Nah, jadi ibu-ibu sebenarnya yang bekerja juga bisa memberikan ASI eksklusif. Jadi memberikan ASI saja tanpa pemberian apapun kecuali obat dan vitamin ya Bu ya. Itu boleh ya. Itu disebut ASI eksklusif sampai 6 bulan ya Bu ya. Jadi sampai 6 bulan itu ASI saja tanpa pemberian apapun ya. Nah, selanjutnya untuk memberikan ASI pra kepada bayi ini diusahakan juga tidak menggunakan dot, tapi bisa menggunakan sendok ya Bu ya, dengan diteteskan ke bayi ya, dikasih dengan sendok dengan sedikit-sedikit ya Bu ya, supaya tidak tersedam ya. Ini mengenai ASI pra ada di halaman 16 ya. Nah, itu saja mungkin ibu-ibu yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu mengerti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selamat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.